Shalom saudara-saudara. Damai di hati. Yeremia melakukan observasi di bengkel tukang periuk. Tukang periuk, istilah lainnya juga adalah penjunan. Istilah lainnya lagi adalah tukang tembikar, sama itu. Jadi Yeremia melakukan observasi di bengkel tukang periuk. Dia lakukan itu atas suruhan Tuhan. Lalu ketika tiba di bengkel tukang periuk itu, Yeremia mengamat-amati sang tukang periuk yang mengerjakan pembuatan bejana. Dia ambil tanah liat, dia taruh di atas roda putar, kakinya menginjak pedal, lalu roda itu berputar, lalu dia mulai membentuk tanah liat itu menjadi bejana. Tapi sementara dia membentuk tanah liat itu, entah kenapa tiba-tiba terjadilah tanah liat itu rusak. Lalu Yeremia mengamat-amati tanah liat yang sedang dibentuk lalu rusak itu mau diapakan. Dan Yeremia melihat ternyata sang tukang periuk ini dia tidak membuang tanah liat itu, melainkan dia mengambilnya lalu kemudian dia menghancurkannya lagi, lalu dia membentuk lagi menjadi bejana yang lain, bejana yang berbeda, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan konsep dalam pikirannya. Lalu Yeremia pikir-pikir, apa maksudnya ini? Tuhan suruh aku datang melihat hal yang seperti ini. Maka Tuhan berfirman kepada Yeremia, wahai Yeremia, seperti tukang periuk itu, demikianlah aku. Seperti tukang periuk itu, dia punya kuasa, kebebasan untuk membentuk tanah liat menjadi bejana sesuai keinginannya, sesuai model yang dia suka. Demikian juga dengan aku. Aku punya kuasa, aku punya kebebasan untuk membentuk umatku menjadi seperti apa, sesuai dengan rencanaku, sesuai dengan keinginanku. Nah, karena itu Israel ini adalah umatku, mereka bagaikan tanah liat dan aku bagaikan tukang periuk itu. Nah, sebagai tukang periuk, aku bebas untuk menghancurkan, aku bebas untuk membuat yang indah dari bejana-bejana yang ingin kubuat. Demikian juga aku bisa menghancurkan Israel ini oleh karena mereka rusak dengan dosa-dosa mereka. Tetapi juga aku punya kuasa dan aku bebas untuk membentuk mereka menjadi bagaikan bejana yang indah. Kalau mereka mau kooperatif, kalau mereka mau kerjasama. Kooperatif kerjasama seperti apa? Yaitu kooperatif kerjasama dalam bentuk bertobat, kembali kepadaku, meninggalkan dosa-dosa yang sudah mereka lakukan sedemikian lamanya, kembali kepadaku, hidup dalam persekutuan denganku, dan berjalan di jalan-jalanku. Maka meski aku sudah merancangkan untuk menghancurkan tanah liat ini, aku tidak akan. Aku akan berubah, mengganti rencana. Kalau mereka bertobat, mereka akan menjadi bejana yang indah. Mereka akan kupulihkan, mereka akan kutanam, mereka akan kubangun, mereka akan kuberkati. Oh, begitu ya maksudnya. Yeremia mengerti. Jadi intinya di sini, saudara-saudara, Yeremia mau menekankan dari hasil observasinya bahwa meskipun Israel sudah rusak oleh dosa, bila mereka mau bertobat, Tuhan akan mengganti rencananya. Dan rencana penghukuman, rencana penghancuran, rencana malapetaka menjadi rencana yang indah, menjadikan mereka sebagai umat yang dipulihkan dan diberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yeremia ini dia diutus Tuhan bernubuat
di masa-masa kerajaan Yehuda itu sementara berada dalam keadaan krisis yang sangat hebat, mendekati kehancuran mereka oleh karena serbuan tentara Babel. Yang masa-masa itu di mana Nabi Yeremia bernubuat adalah masa kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekiah. Kira-kira di kurun waktu 627 sampai 580 sebelum Masehi. Kalau kita menghitung tahun sebelum Masehi, hitung mundur dari 2000, 1900, 500, 400, 100, baru masuk tahun Masehi. 1, 2 sampai sekarang tahun 2026 itu tahun Masehi. Jadi Yeremia bernubuat di tahun 627 sampai 580. Nah, sementara itu juga ada nabi-nabi palsu yang sedang marak menjamur, tampil di tengah-tengah umat Yehuda. Dan nabi-nabi palsu ini mereka menyampaikan firman Tuhan yang tidak dititipkan oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan yang mereka katakan adalah dari pikiran mereka sendiri. Nubuat mereka tidak berasal dari Tuhan, tapi dari keinginan dan pikiran mereka sendiri. Dan inti dari nubuatan-nubuatan para nabi-nabi palsu ini adalah di tengah-tengah krisis itu, di tengah-tengah ancaman bangsa Babilonia, mereka menubuatkan kepada umat Yehuda, tenang, kalian adalah bangsa pilihan Allah. Israel Yehuda tidak akan dikalahkan oleh musuh, tidak akan pernah. Mana mungkin bangsa pilihan Allah dikalahkan oleh bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah? Tidak mungkinlah. Jadi kalian pasti menang meskipun kerajaan Babilonia tampil sebagai kerajaan adik kuasa yang paling kuat dari semua kerajaan yang ada di dunia pada waktu itu. Tenang, aman, kalian tidak mungkin kalah karena kalian adalah umat pilihan Allah, bangsa perjanjian. Senang sekali. Umat Yehuda senang sekali mendengar. Sama seperti sekarang banyak orang Kristen lebih senang mendengarkan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Khotbah-khotbah tentang berkat. Khotbah-khotbah yang enak didengar. Sementara nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia adalah nubuat yang dititipkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Bertobat. Karena Allah telah menyediakan penghukuman bagi kalian. Jika kalian tidak bertobat, maka penghukuman itu akan segera dieksekusi melalui kerajaan Babel dengan tentaranya yang kuat yang akan menyerbu. Pada tahun 587 Babilonia datang menggempur, invasi, menyerbu kota Yerusalem. Hancur. Bait Allah di dalam kota Yerusalem juga hancur. Tahun berikutnya, tahun 586, mereka datang lagi. Lalu mereka mengambil sebagian besar penduduk kota Yerusalem dan Yehuda. Mereka angkut ke pembuangan di kota-kota di Babilonia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan paksa di sana. Mereka sangat menderita. Ya, sebenarnya keadaan seperti itu tidak perlu terjadi seandainya umat Yehuda mau mendengar seruan dari Nabi Yeremia. Tetapi mereka lebih memilih mendengar berita-berita palsu dari nabi-nabi palsu, saudara-saudara. Intinya, Tuhan mau membentuk Israel, Yehuda, menjadi umatnya yang indah, yang diberkati, yang dibangun, yang dipulihkan, yang sejahtera, yang makmur. Namun mereka harus kerjasama dengan Tuhan.
Dan itu berarti mereka harus bertobat. Teks pembacaan kita ini adalah seruan panggilan pertobatan. Lalu apa respons dari umat Yehuda? Mereka mengeraskan hati. Sampai Tuhan katakan, bahkan salju saja tidak akan meninggalkan gunung tempat di mana salju itu terbentuk. Tetapi Israel melupakan aku, Allah yang menjadi sumber kehidupan mereka, yang membentuk mereka. Artinya apa? Artinya ini bangsa yang sangat bodoh. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah pun mendengarkan teguran seperti itu mungkin akan mendengar, akan menerima, akan berubah. Tapi umat pilihan Allah sendiri, mereka mengeraskan hati. Mereka tidak mau bertobat. Mereka tetap dalam dosa penyembahan berhala, ketidakadilan, dan berbagai dosa moral lainnya yang mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak mau bertobat. Maka melalui Nabi Yeremia, Allah menegaskan malapetaka sebagai penghukuman yang akan terjadi. Babilonia akan datang menyerbu. Dan itu terjadi pada tahun 587 dan 586 yang saya katakan tadi, saudara-saudara. Yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau mereka mau bertobat kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa itu bertobat atau apa itu pertobatan? Dalam tradisi gereja-gereja reformasi atau teologi reform mengenal ada dua jenis pertobatan. Yang pertama yang disebut dengan istilah conversion. Kata conversion itu kalau di Indonesia kan jadi konversi. Konversi itu dalam pengertian secara harfiah adalah penyesuaian. Jadi seperti dolar yang disesuaikan ke rupiah, yang dikonversi ke rupiah. Maka $1 jadi 14.000 untuk konteks sekarang nilai rupiah. Itu artinya conversion. Jadi inti dari conversion adalah perubahan. Dan makna terdalam dari perubahan ini adalah berbalik dari jalan-jalan yang berdosa, dari tingkah langkah yang jahat, datang kepada Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, berjalan di jalan-jalan Tuhan. Maka dalam tradisi gereja Protestan, conversion atau konversi ini diterjemahkan dengan pertobatan. Itu bertobat, saudara-saudara. Tinggalkan dosa, datang kepada Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah, hidup di jalan-jalan sesuai dengan petunjuknya. Dan pertobatan jenis yang pertama yang disebut dengan istilah conversion ini, itu terjadi seiring dengan saat awal seseorang itu beriman kepada Yesus. Dan karena itu pertobatan jenis yang pertama ini itulah juga yang seringkali disebut dengan lahir baru, atau ya pertobatan lahir baru. Dan itu terjadi satu kali seumur hidup. Ketika orang meninggalkan kehidupan yang berdosa, datang menyerahkan diri hidupnya kepada Tuhan, maka dia menjadi anak Allah, dia menjadi warga kerajaan Allah. Dan itu terjadi sekali seumur hidup. Dia diselamatkan. Karena itu keselamatan itu tak pernah hilang. Sekali diselamatkan, terus diselamatkan. Kenapa? Karena jaminan keselamatannya terletak pada Tuhan, bukan terletak pada kita, pada perbuatan-perbuatan kita. Sehingga ada orang yang mengajarkan, ya meski sudah diselamatkan, kalau berbuat dosa lagi, ya keselamatannya hilang. Dan kenyataannya kita berbuat dosa terus, saudara-saudara. Berarti sebenarnya hilang terus keselamatannya. Lalu bertobat lagi, percaya lagi.
Berbuat dosa lagi, hilang lagi. Ini keselamatan macam apa seperti ini? Seperti main-main, saudara-saudara. Karena itu kalau kita baca Alkitab, kita pelajari firman Tuhan, sekali diselamatkan, terus diselamatkan. Karena jaminan keselamatan yang kekal itu terletak pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Herakleitos, seorang filsuf di masa Yunani kuno, dia berkata begini, dan teorinya ini terkenal sekali, masih dipegang sampai sekarang ini. Herakleitos mengatakan, segala sesuatu berubah, dan hanya perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Segala sesuatu berubah, hanya perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Karena itu kita lihat, betul sekali, segala sesuatu berubah. Bahkan perubahan di zaman sekarang ini terjadi cepat sekali, sulit untuk diduga. Karena itu kalau kita tidak cepat beradaptasi, saudara-saudara, kita akan tertinggal. Ya, anak-anak muda, remaja, orang tua kalau masih boleh beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, adaptasilah, sesuaikan dirilah. Kalau tidak akan tertinggal, akan terpinggir, istilahnya termarginalisasi. Tak tinggal, tak pinggir. Orang lain so maju, ekonomi maju, orang ekonomi tak tinggal, tak pinggir. Ada benarnya Herakleitos ini, segala sesuatu berubah, tapi tidak sepenuh benar. Bahkan dapat dikatakan Herakleitos salah, karena ternyata tidak segala sesuatu berubah. Anak sekolah minggu lebih tahu, betul? Karena anak sekolah minggu menyanyikan, Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Karena Tuhan Yesus tidak berubah, menjadi jaminan kita di tengah-tengah zaman yang bisa menggilas kita karena perubahannya yang begitu cepat dan kurang mampunya kita beradaptasi dengan zaman. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah sehingga menjadi jaminan kehidupan kita. Ada kalanya kita mau beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi. Tapi tidak bisa. Sudah tertinggal, tidak bisa kejar lagi. Tenang, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia masih jaminan hidup kita. Begitu juga dengan keselamatan, kita seringkali berubah. Sekarang ikut Yesus, sebentar tinggalkan. Sekarang hidup dalam kebenaran, sebentar lakukan dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah. Sehingga keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita tidak akan pernah batal, karena Yesus tidak berubah. Sekali diselamatkan, terus diselamatkan. Lalu karena itu apakah kita boleh berbuat dosa? Nah, nanti kita lihat sebentar. Toh sudah diselamatkan, pasti keselamatan itu tetap ada, tidak akan pernah hilang. Jadi bikin dosa saja. Orang seringkali berpikir seperti itu. Nanti kita lihat sebentar. Jadi saudara-saudara, conversion, pertobatan jenis yang pertama ini terjadi satu kali seumur hidup, seiring dengan seseorang beriman kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, inilah hambamu datang kepadamu, menyerahkan hidup sepenuhnya kepadamu, ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku berserah dalam tanganmu Tuhan. Pernahkah dalam hidup kita mengalami satu titik balik seperti ini, saudara-saudara, yang disebut conversion, lahir baru? Pernah enggak? Harus. Walaupun mungkin kadang-kadang kita lupa kapan itu terjadi, tapi momentum titik balik seperti ini harus terjadi. Dan itu yang disebut dengan pertobatan jenis yang pertama ini, conversion. Lalu jenis yang kedua dari pertobatan, yang dalam teologi reform di kalangan gereja-gereja reformasi atau Protestan disebut dengan istilah repentance. Kalau conversion, pertobatan satu kali seumur hidup.
repentance terjadi berulang-ulang. Karena kenyataannya kita yang sudah bertobat, menyerahkan hidup kepada Kristus, ternyata masih bisa berbuat dosa. Ada pendeta yang berkata, pendeta bukan di kalangan Protestan, saya tidak berbuat dosa lagi, saya tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena pemahaman tadi, saudara-saudara, sekali bertobat, diampuni oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, keselamatan tak pernah hilang, berarti saya tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, ini pemahaman yang keliru juga. Ternyata kenyataannya masih bisa berbuat dosa. Lalu jangan kira dosanya sedikit. 1 hari 3 kali saja, sama dengan makan 1 hari 3 kali. Banyak, saudara-saudara. Walaupun kita lawan, kita tidak dapat untuk tidak melakukan dosa. Terjadi lagi. Tapi puji Tuhan, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang namanya repentance, kesempatan untuk bertobat lagi. Maka kita datang kepada Tuhan, Tuhan, hamba telah menyimpang, hamba telah berdosa, hamba melakukan dosa itu, Tuhan. Lalu kita menyesal, kita memohon ampun lagi kepada Tuhan, dapat lagi pengampunan. Lalu kemudian kita berbuat lagi, bahkan lebih lama, terus tinggal dalam dosa. Karena keselamatan itu jaminannya ada pada Tuhan, bukan pada perbuatan kita. Maka Tuhan ciptakan jalan kembali kepada kita. Karena itu semua jenis pertobatan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, mungkin Tuhan mengizinkan penyakit terjadi baru sadar, oh Tuhan, Engkau menegurku. Sekarang aku sadar aku sudah bersalah, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Mungkin jalan yang Tuhan ciptakan dengan mengizinkan terjadinya masalah, terjadinya persoalan, baru sadar. Tapi ada yang tidak sempat, Tuhan izinkan persoalan terjadi, sakit penyakit terjadi, kecelakaan terjadi. Hanya dengar teguran dari firman Tuhan seperti saat ini sudah dengar, oh Tuhan. Langsung kejut hatinya. Tuhan, betul firman Tuhan menegur saya. Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan. Tuhan sedang menegur saya, ampuni saya Tuhan. Tinggalkan lagi dosa, datang lagi kepada Tuhan, mohon pengampunan, dapat lagi ampunannya. Bertobat lagi, saudara-saudara. Dan repentance ini adalah pertobatan yang terjadi berulang-ulang. Dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk terjadi dalam hidup kita, agar supaya makin hari kita makin melawan dosa, makin hari kita makin bertobat, makin hari kita makin mampu mengalahkan dosa, makin hari hal-hal yang berdosa makin tereliminir, makin berkurang dari hidup kita, dan makin hari kita makin cocok, makin kompatibel, makin sesuai dengan status kita sebagai orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah, dan karena itu beroleh keselamatan. Jadi ini 2 jenis pertobatan, saudara-saudara. Ya. Mudah-mudahan kita sudah mengalami pertobatan yang pertama itu, conversion. Dan dalam perjalanan hidup kita akan terus mengalami pertobatan demi pertobatan demi pertobatan. Yaitu yang disebut dengan istilah repentance. Melalui repentance ini, Tuhan membuat kita terpelihara di dalam keselamatannya. Ya, jadi tidak pernah hilang keselamatan. Nah, saudara-saudara, pertobatan yang sejati itu selalu mengandung 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek kognitif atau pengetahuan. Tahu bahwa Allah itu membenci dosa. Bahwa dosa itu, perbuatan-perbuatan berdosa selalu akan mengakibatkan murka Allah. Tahu bahwa orang yang hidup di dalam dosa sedang berjalan menuju penghakiman dan penghukuman yang kekal. Tahu, aspek kognitif, pengetahuan. Orang yang mengalami pertobatan adalah orang yang tahu
bahwa meskipun Allah membenci dosa, memurkai orang-orang yang berdosa, tetapi juga Allah mengasihi orang-orang yang berdosa. Tahu, Allah itu mengasihi. Allah mengasihi saya meskipun saya berdosa, ternyata Allah mengasihi saya. Dan karena itu juga tahu bahwa Allah telah mengutus putranya Yesus Kristus untuk menjadi penebus dosa bagi manusia, bagi kita masing-masing. Ada pengetahuan ini. Tanpa aspek yang pertama ini tidak mungkin terjadi pertobatan, apalagi yang disebut pertobatan yang sejati. Jadi punya pengetahuan itu. Aspek yang kedua yang harus ada pada pertobatan adalah, kalau yang pertama tadi kognitif pengetahuan, yang kedua adalah emosional, perasaan. Perasaan emosional seperti apa? Yaitu merasa benci terhadap dosa, merasa jijik terhadap dosa, merasa tidak menyukai dosa lagi, saudara-saudara. Jadi kalau kita berkata kita bertobat, lalu kita masih suka dosa, masih cinta dosa, itu belum bertobat dengan benar. Jadi ada perasaan benci terhadap dosa, tidak suka dosa, jijik terhadap dosa. Termasuk perasaan mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, mengasihi kekudusan. Perasaan seperti itu. Aspek yang ketiga adalah kehendak. Kehendak yang bermuara pada tindakan, yaitu apa? Mengambil keputusan, berbalik dari jalan-jalan yang berdosa, datang kepada Tuhan dengan penyesalan, dengan pengakuan, Tuhan, hamba-Mu bersalah. Tuhan, hamba-Mu berdosa lagi, Tuhan. Ampuni hamba-Mu, Tuhan. Mampukan hamba untuk melawan dosa. Mampukan hamba untuk bertumbuh dalam kebenaran. Ada tindakan, saudara-saudara. Dan tiga aspek ini berlaku untuk pertobatan yang jenis pertama, conversion, maupun jenis yang kedua, yaitu repentance tadi, saudara-saudara. Jadi ini tiga aspek yang harus ada pada pertobatan yang sejati. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat, yang telah mengalami pertobatan? Maukah kita seperti Israel yang mengeraskan hati kepada Tuhan, mau hidup terus dalam dosa, tidak mau mengalami pertobatan sehingga tak perlu terbuang ke Babel menderita di sana, hancur, sampai Tuhan bilang nanti kalau malapetaka itu datang, meskipun kamu berseru kepadaku, Tuhan tolong kami sedang hancur, Tuhan tolong kami, Tuhan, aku akan membelakangi kamu. Kamu hanya melihat punggungku. Saudara-saudara, dalam rumusan berkat Israel sama juga dengan rumusan berkat kita di salah satu hari Minggu kemarin itu. Saya sudah lupa secara keseluruhan formulasi berkat itu, tapi intinya ada frase di dalam rumusan berkat Israel itu. Imam angkat tangan lalu berkata, Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan wajah artinya berkenan, artinya memberkati. Tetapi pada saat itu oleh karena kekerasan hatimu, tatkala malapetaka datang, kau akan berseru minta tolong kepadaku, tapi aku akan membelakangi engkau. Belajar dari Israel ini, jangan pernah mengeraskan hati. Kalau kita masih hidup di dalam dosa, Tuhan memanggil kita, tinggalkan dosa, datang kepadaku, bertobat. Dan meskipun Tuhan sudah merancangkan penghukuman, malapetaka, kehancuran, memang Tuhan tidak berubah. Tetapi dalam hal kasih-Nya, maka Dia akan senantiasa menggantikan rancangan kehancuran dengan rancangan berkat yang disediakan bagi anak-anak-Nya. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Mari kita nyanyikan bukan dengan barang fana.
Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, menghayati bagaimana Kristus membayar kita dengan darahnya yang sangat mahal. Dia sedang membentuk kita menjadi bejana yang indah, dan pembentukan itu mulai dari penderitaan dan kematian salibnya yang menebus kita dari segala dosa. Saudara, apakah dalam kehidupan kita pernah mengalami suatu kondisi di mana kita berjumpa dengan Tuhan, lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, hamba mau berdosa, hamba menyerahkan hidup hamba kepadamu Tuhan. Dan momen itulah yang saya sebut tadi sebagai momen titik balik. Pernahkah kita mengalami itu? Katakanlah kita pernah mengalami momentum titik balik itu, yang adalah pertobatan yang pertama. Yang oleh pertobatan itu kita mengalami kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Tetapi apakah dalam perjalanan hidup kita sehari-hari Tuhan mau membentuk kita menjadi bejana yang indah? Dan apakah kita terus bekerja sama dengan Tuhan? Apakah kita betul-betul dalam melawan dosa? Atau jangan-jangan kita begitu gemar berbuat dosa, menyukai hal-hal yang berdosa dan tinggal di dalamnya? Saudara-saudara, pada saat ini saya mau mengajak kita berdoa, baik doa untuk pertobatan jenis yang pertama maupun yang kedua itu. Apa yang saya katakan, saya harap saudara-saudara jemaat sekalian mengikutinya dengan suara yang kedengaran. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, hamba-Mu orang yang berdosa, hamba-Mu bercelaka, neraka sedang menantikan hamba. Tetapi ternyata Tuhan Yesus sangat mengasihi hamba, sehingga rela berkorban dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa hamba. Saat ini hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba mohon, ampunilah semua dosa hamba. Hamba menyerahkan hidup hamba
sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terimalah hamba, selamatkanlah hamba, beri hidup kekal kepada hamba, dan pimpinlah hamba dengan roh dan firman-Mu untuk bertumbuh dalam kebenaran. Kiranya ketika dalam pertumbuhan rohani hamba masih jatuh dalam dosa, Roh-Mu memimpin hamba untuk kembali bertobat, dan selalu seperti itu. Lalu Roh-Mu memimpin hamba makin hari makin berkurang-kurang dalam hal-hal berdosa, dan makin hari makin bertambah-tambah dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk.